Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Andika Permana, di mana sekarang saya akan membahas materi kedua, yaitu dasar semikonduktor dan dioda untuk mata kuliah elektronika analog. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Pro antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat minus 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator terdapat pada tabel berikut. Pada tabel terdapat 3 bahan. Yang pertama adalah tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, kemudian gelas. Dengan nilai hambatan jenisnya adalah yang paling besar adalah bahan isolator. Kemudian yang paling nilai terendah adalah yang konduktor. Semikonduktor adalah di antara bahan isolator dan konduktor. Contoh 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 m dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Pertama-tama hitung dulu hambatan dengan rumus hambatan sama dengan hambatan jenis dikalikan dengan panjang bahan, kemudian dibagi luas penampang, di mana luas penampang ini sama dengan V R kuadrat. R tersebut adalah jari-jari, di mana diameter dibagi 2. Kemudian selanjutnya dihitung arus untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Sehingga didapatkan bahan tembaga adalah I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Kemudian silikon 3,41 dikali 10 pangkat minus 9 ampere. Kemudian pada bahan gelas arus yang didapat adalah 1,12 dikali 10 pangkat minus 12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor, tembaga, semikonduktor ialah silikon, dan isolator adalah gelas. Bahan-bahan semikonduktor terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah trivalen, adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian ada tetravalen. Tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti bahan silikon dan germanium. Kemudian yang ketiga adalah pentavalen, adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Tabel periodik semikonduktor. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama adalah golongan 3 yang terdiri dari boron, aluminium, gallium, dan indium. Kemudian pada golongan 4A terdiri dari karbon, silikon, germanium, dan tin. Kemudian pada golongan kelima ada nitrogen, fosfor, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon adalah 14 buah. Kemudian jumlah elektron pada germanium adalah 32 buah. Jumlah elektron valensi, elektron terluar dari silikon maupun germanium masing-masing 4 buah dengan jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya pada silikon murni. Berikut adalah visualisasi 3 dimensinya.
Dan berikut adalah visualisasinya 2 dimensi. Struktur kristal pada silikon pengulangan secara teratur. Satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, dan semua elektron berada pada ikatan kovalen. Kemudian, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat sebagai isolator. Kemudian, semikonduktor intrinsik pada suhu kamar ialah agitasi termal yang menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Kemudian munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa tersebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktasinya rendah. Sifat bahan silikon dan germanium dapat dilihat pada tabel berikut. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Yang pertama, tidak ada arus pada ke semikonduktor intrinsik. Maka di sini elektronnya terlepas yang mengakibatkan adanya hole yang bisa disebut sebagai generation. Kemudian jenis semikonduktor yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asli. Di sini semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah semikonduktor tipe N dan yang kedua adalah semikonduktor tipe P. Pada semikonduktor tipe P ialah pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arseniko, dan antimoni. Atau pengotornya disebut atom donor. Kemudian pembawa muatannya adalah elektron. Kemudian pada semikonduktor tipe P, pengotorannya oleh atom trivalens seperti boron, gallium, dan indium. Dengan atom pengotorannya disebut atom aksetor. Pembawa muatannya adalah hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping di sini adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Perbandingan doping atom dopan dibandingkan dengan atom murni ialah sama dengan 1 berbanding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P adalah atom-atom trivalen dan dinamakan atom aksetor. Pada semikonduktor tipe N, elektron bebas sebagai dan besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan. Berikut adalah gambarnya. Kemudian pada semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Berikut adalah gambarnya. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor ialah pertama dioda, pertemuan PM,
transistor, termistor, SCR atau silicon controller rectifier, kemudian ada IC, integrated circuit. Pada dioda pertemuan PN, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anode pada sisi P dan katoda pada sisi N. Contoh pertemuan PN adalah yang pertama adalah contohnya kristal tunggal semikonduktor yang belum diberikan doping. Pada contoh ini, pada sisi kirinya kristal tunggal semikonduktor diberikan doping atom-atom akseptor. Kemudian pada sisi kanan kristal tunggal semikonduktor diberikan atom donor dengan menghasilkan pada kristal tunggal semikonduktor, sisi kirinya menjadi tipe P dan sisi kanannya menjadi tipe N. Jadi dia itu tersusun dari pertemuan tipe P dan tipe N yang terdapat pada ujungnya adalah logam yang biasa bisa disebut dengan anoda. Kemudian pada tipe N dihubungkan dengan logam dan kawan bisa disebut sebagai katoda. Dengan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian simbolnya seperti ini. Ketika arah masuk dari anoda, maka akan dikeluarkan ke katoda. Akan tetapi jika arus melewati katoda, maka arus tersebut tidak akan keluar dari anoda tersebut. Berikut adalah konfigurasi dari atom-atom yang terdapat pada dioda. Pada jenis P terdapat ion akseptor dan hole. Pada jenis P ini ion-ion tersebut adalah negatif. Kemudian pada sisi kanan pada jenis L adalah memiliki ion-ion donor. Ion-ion tersebut adalah positif dan memiliki nilai elektron. Biasanya yang mempertemukan pada jenis tipe P dan jenis N ini ialah memiliki adalah bidang pertemuannya yang biasa disebut lapisan kromosom. Kemudian pada atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Kemudian pertemuan PN terbuka untuk lapisan kromosom. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N yang menimbulkan arus difusi ke kanan. Kemudian terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat buah muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang ini lenyapnya elektron yang meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole
yang meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial yang menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, sekarang jadi pada dioda ini terjadi dua pembiasan tergantung pada posisi pemasangan sumber tegangan. Dilihat dari contoh tersebut, tegangan input masuk dari anoda dan keluar dari katoda. Polarisasi masuk ke jenis P-nya. Dan sekarang itu adalah forward bias atau bias maju. Di sini ada bahan jenis P di sebelah kiri dan jenis N di sebelah kanan dan memiliki ada lapisan pengosongan di tengahnya. Sehingga adanya VD yang menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Atau VD itu terdapat nih seperti pada gambar yang terdapat dari adanya medan listrik. Maka yang menyebabkan arus difusi lebih dengan arus drift, maka arusnya benar-benar ke arah kanan. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi minus VD. Daerah pengosongannya akan menjadi sempit karena menyebabkan lapisan pengosongannya akan menjadi sempit atau semakin mengecil, sehingga pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi arus yang masuk yang mempunyai energi yang cukup untuk melewati lapisan pengosongan. Karena di sini ada medan listrik dan tegangan potensial atau tegangan pelindung, karena bahan silikon atau germanium itu memiliki sebuah tegangan, yaitu silikon itu 0,7 dan germanium adalah 0,3 volt. Itu adalah tegangan potensial atau tegangan pelindung. Jadi jika tegangannya kurang dari bahan tersebut tidak akan bisa ditembus. Maka harus mensuplai tegangan harus lebih besar dari tegangan potensial. Hal dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Jadi si hal P ini bisa melewati daerah pengosongan menuju ke N karena lapisan pengosongan tersebut menjadi semakin sempit. Nah, jika bias maju, kemudian lapisan pengosongan semakin menyempit, maka hal-hal pada P ini bergerak ke N. Kemudian elektronnya juga bergerak dari tipe N menuju ke tipe P. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hol merupakan arus total yang dilewati oleh dioda. Jumlah arus yang dari hasil pergerakan dari hol dari P ke N, elektron dari N ke P, maka jadi arus yang masuk dari anoda dan keluar
arus dari katoda, tapi arus tersebut dari hasil elektron dan hole pada pergerakan for dioda ini atau forward bias. Bagaimana jika pembias mundur atau reverse bias? Jadi pembiasan mundur adalah arus inputan dimasuk dari katoda dan keluarannya dari anoda. Jadi pada hole pada sisi P bergerak ke sisi kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Jadi, jika kita melewati arus pada katoda, jenis atau elektron pada jenis N ini atau elektron pada tipe ini akan bergerak ke kanan. Begitu juga pada tipe P, hole juga akan menjadi ke kiri. Jadi akan mengakibatkan semakin melebar dan mengakibatkan lapisan pengosong menjadi sangat lebar. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, maka daerah pengosongan ini adalah semikonduktor intrinsik, beda dari jenis tipe P dan N yang itulah adalah jenis semikonduktor pembuatan. Maka agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Kemudian pada pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Berikut adalah grafik arus dari dioda dari bulan dioda. Jadi pada grafik tersebut adalah gambar atau dioda silikon. Jadi dia 0, kemudian kita bias maju dan diberikan tegangan, kemudian dari 0 masih rata, kemudian akan menaik sampai 0,7 volt karena tegangan masuknya sudah melebihi dari tegangan potensial. Sedangkan daerah pembiasan mundur akan selalu 0 kecuali suplai tegangannya lebih besar. Di sini diberikan 100 volt, maka akan menghasilkan suatu kerusakan atau breakdown. Berikut adalah gambar simbol dioda Zener. Karakteristik unik dari Zener adalah bekerja pada biasnya negatif. Kemudian dasar analisa dioda. Simbolnya dioda seperti berikut. Di sebelah kiri misalkan ada anoda dan sebelah kanan ada katoda. Katoda bisa terdapat sebuah garis putih tersebut atau bidangnya kecil daripada anoda, atau bisa juga dari simbol yang di bawah berbentuk segitiga dengan penghalang yang tidak akan mengakibatkan masuknya arus. Berikut adalah jenis dioda dan simbolnya. Yang pertama adalah junction dioda, kemudian Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, Farapar dioda, diak, triak, SCR, light
emitting dioda atau bisa disebut LED, dan terakhir adalah fotodioda. Kemudian jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama ada dioda silikon untuk penyarah arus pengaman tegangan kecil. Contohnya seperti 1N4001, terus 1N4007, dan 1N5404. Kemudian ada dioda Zener yang sebagai untuk mengatur tegangan Zener biasa atau 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Kemudian ada dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian catur daya. Contohnya B40C800 atau kiprop pada kendaraan bermotor. Yang keempat ada lamp, light emitting dioda, itu sebagai lampu indikator yang konsumsi arus rendah 5 mA. Long lifetime-nya dari 1,5 sampai 3 volt. Yang rangkaian berikut adalah gambarnya. Dari gambar itu adalah menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau voltage law. Kirchhoff voltage law yang diperoleh adalah V sama dengan V input dikurangi R RL dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, berikut adalah kurva beban dioda. Garis beban yang melewati titik I sama dengan 0, titik potong P adalah P sama dengan F. Jadi di sini ada garis beban yang diagonal yang semakin menurun. Kemudian yang ke atas adalah kurva bias maju. Nah, pada ini PI per NR atau tegangan input dibagi resistansi beban itu adalah arus saturasi dari keluaran dioda, dan itu jadi karena dari VI per NL. Sedangkan arus akan sama dengan 0 kalau tegangan input sama dengan V. Ini titiknya P adalah P di sini adalah sebagai dioda tersebut sebagai penyarah dengan PI minus RL tadi. Kemudian pada kurva karakteristik dinamis dioda, hubungan arus terhadap tegangan masukan PI bervariasi, disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Nah, kalau dia dinamis, kalau diodanya memiliki tegangan masukan bervariasi, kemudian tegangan VI-nya naik menjadi VI aksen, dan kemudian kurvanya juga akan bergeser asalnya di pertemuannya di sini menjadi A titik aksen. Itu juga dengan VI per RL-nya yang akan bergerak jadi VI per RL aksen. Model dioda terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Yang kedua ada pendekatan kedua, dan yang ketiga
dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Berikut adalah ada gambarnya. Ini adalah rangkaian forward bias. Kemudian akan menjadi seperti saklar on pada gambar di sampingnya atau model forward pendekatan saklar. Jadi langsung saja tidak ada dioda. Maka pada grafiknya akan menjadi naik. Kemudian pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap mineral terbuka. Berikut adalah gambar dari rangkaian reverse bias yang akan menjadi jika menjadi saklar terbuka, maka nilai keluaran arusnya akan menjadi 0 karena tidak mengaliri arus. Kemudian pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy. Vy di sini untuk silikon sama dengan 0,7 atau 0,6, dan Vy untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Kemudian pada reverse biasnya, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terbuka. Berikut adalah gambar rangkaiannya dari rangkaian forward bias menjadi model forward pendekatan 2. Kemudian ada rangkaian reverse bias yang menjadi model reverse pendekatan kedua. Dan berikut adalah karakteristik yang sesungguhnya dan karakteristik model pendekatannya. Terlihat perbedaannya dari pendekatan pertama tadi. Karena di sini ada dioda yang memiliki tegangan kerja sebesar Vy, maupun itu silikon maupun germanium. Kemudian pada pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy. Vy di sini untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan Vy untuk germanium sama dengan 0,5 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Kemudian pada keadaan reverse bias dianggap sebagai resistansi reverse. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Dalam rangkaian forward bias menghasilkan menjadi model forward pendekatan ketiga, di mana terdapat tegangan Py dan Rf pada rangkaian tersebut. Kemudian pada rangkaian reverse bias masuk ke pendekatan 3 menjadi model reverse pendekatan ketiga seperti gambar sebelumnya. Berikut adalah gambar karakteristiknya yang dari sesungguhnya kemudian masuk ke atau menjadi ke karakteristik model pendekatan 3. Kemudian ada contoh soal. Nah, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1,
sini pendekatan pertama atau ideal, bisa dioda dianggap sebagai sangkar tertutup karena hambatan dioda dianggap sebagai bernilai nol. Nah, berikut adalah pendekatan satu di mana diodanya seperti sangkar tertutup dan menuju ke resistor RL dengan ID sama dengan V in per RL sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm menghasilkan nilai 0,1 ampere. Itu nilai ID dari pendekatan pertama. Kemudian pada pendekatan kedua, di sini di rangkaian dioda tersebut memiliki sebuah tegangan. Di sini menggunakan silikon, maka tegangan kerja atau tegangan VY-nya sama dengan 0,6 volt. Pada pendekatan kedua, ID-nya sama dengan VI dikurangi VY dibagi RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dikurangi 100 volt menghasilkan nilai 0,094 ampere. Terdapat perbedaan nilai pada pendekatan 1 dan pendekatan 2. Perbedaan tersebut berbeda hanya 0,06. Kemudian pada pendekatan ketiga ini rangkaiannya dioda silikon diserikan pada RF dengan nilai RF-nya sama dengan 0,5 ohm. Kemudian diserikan lagi ke RL 100 ohm. Pada pendekatan 3 ini nilai ID sama dengan V in dikurangi VY dibagi RL ditambah RF sama dengan 10 volt dikurangi 0,0 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 volt. Maka hasilkannya adalah 0,092. Pada perbedaan dari nilai pendekatan 2 dan 3 ini berbeda hanya 0,002 ampere. Kemudian pada pendekatan 1 tegangan VD-nya bisa dicari dari V in dikurangi ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,1 ampere dikalikan 100 ohm, maka hasil tegangan VD-nya sama dengan 0 volt. Karena pada rangkaian satu atau pendekatan satu ini bisa disebut dengan dioda ideal. Kemudian pada pendekatan 2 tegangan VD-nya sama dengan V in dikurangi ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,094 ampere dikali 100 ohm. Maka tegangan VD pada pendekatan 2 adalah 0,6 volt seperti pada nilai dioda silikon tadi. Kemudian untuk pendekatan 3 tegangan VD-nya sama dengan V in dikurangi ID dikali RL sama
10 volt dikurangi 0,9 ampere dikali 100 ohm. Misalkan nilainya menjadi 0,8 volt. Kemudian pada pendekatan 1, 2, 3, tegangan V-day-nya berubah-ubah. Pada pendekatan 1, V-day-nya 0 volt, pada pendekatan 2, 0,6 volt, dan pada pendekatan 3 adalah 0,8 volt. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf kesalahan ucap atau sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.